Swastiastu. Saya Ibu Setia Ayu Karla Komaladewi, Guru Kimia SMA Dwi Jenderal Denpasar, CGP Angkatan 7 Kota Denpasar. Hari ini saya bersama dengan rekan saya Ibu Santi Widya Sumardi, bisa dipanggil dengan Ibu Santi, dan saya adalah guru matematika. Ya, selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Bu Karla. Ya, jadi pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching, di mana saya jelaskan sedikit ya Bu Santi ya. Jadi supervisi akademik dengan teknik coaching itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, kemudian yang kedua adalah tahapan observasi kelas, yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra-observasi. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk diskusi singkat. Jadi apa-apa saja yang sudah Ibu Santi siapkan untuk kegiatan berikutnya di observasi. Ya, mohon waktunya Ibu Santi ya. Ya Bu Karla. Ya, jadi untuk yang pertama saya tanyakan dulu perasaan Ibu Santi deh, gimana perasaannya hari ini? Saya senang sekali ya Bu Karla ya, saya juga antusias mengingat Bu Karla yang akan mensupervisi saya, dan kemudian kita beberapa hari sebelumnya kan sudah berbicara banyak mengenai supervisi kegiatan hari ini. Iya. Kelas berapa yang akan digunakan Bu Santi? Kita akan menggunakan kelas 12 IPA 2. Iya. Topik atau materinya nanti? Nah, mengenai materi yang akan saya angkat itu adalah tentang peluang. Jadi awal anak-anak akan mempelajari dulu tentang konsep peluang. Jadi tentang sampel, ruang sampel, titik sampel, itu mereka akan pelajari dulu, baru kemudian masuk ke peluang. Kemudian mereka akan menyelesaikan soal-soal peluang kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Berarti di kelas 12 MIPA 2, kemudian topiknya adalah peluang. Ya, peluang kejadian. Ya, apa saja nih yang sudah Ibu Santi persiapkan untuk kegiatan hari ini? Baik, yang sudah saya persiapkan, saya sudah menyiapkan RPP. RPP-nya sudah ya? Nanti minta tolong dicek nih Bu Karla, tolong masukkannya juga. Kemudian di RPP ini saya menggunakan metode belajar PBL, Program Based Learning, dengan menggunakan LKPD. Kemudian strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE, karena kemarin sempat kita berbicara, kemudian Bu Karla juga memberikan informasi tentang apa itu KSE, kemudian pentingnya KSE dimasukkan atau diintegrasikan dengan RPP. Iya Bu Karla. Bisa ceritakan tujuan pembelajarannya, walaupun tadi sudah diceritakan sekilas, kemudian kalau lebih detailnya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Santi capai nanti pada saat observasi. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya inginkan anak-anak capai itu adalah, yang pertama adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi Bu Karla, karena mengingat siswa saya itu karakteristiknya beragam. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi, kemudian siswa itu bisa memahami tentang konsep peluang kejadian, dan dia bisa menerapkan konsep tersebut untuk menyelesaikan permasalahan peluang kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kontekstual. Kemudian di sana saya harapkan melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE, anak-anak atau siswa saya harapkan memiliki kompetensi kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian keterampilan berelasi, dan pengambilan yang bertanggung jawab, karena saya ingin menanamkan nilai-nilai positif pada diri siswa. Baik, sudah bagus sekali ya, jadi sudah jelas tujuan pembelajarannya. Jadi yang pertama itu adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi, modelnya adalah PBL. Itu siswa mampu memahami tentang konsep peluang dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah pembelajaran KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi Ibu Santi ingin siswa itu memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, dari tujuan pembelajaran yang Ibu Santi ingin siswa itu atau murid itu capai,
apa area pengembangan yang hendak Ibu Santi capai atau kembangkan nanti? Baik, jadi area pengembangan yang ingin saya capai, contohnya dalam pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi sendiri, saya membagi siswa itu berdasarkan profil, kemudian konten, proses, dan produk. Jadi ada konten, proses, produk. Kemudian dari segi kesiapan belajar, saya membagi siswa itu menjadi 3. Jadi siswa mandiri, kelompok A, siswa yang cukup mandiri, kelompok B, dan siswa yang perlu dibantu, kelompok C. Kemudian dari kontennya sendiri, saya juga sudah meminta informasi dari BK, melihat gaya belajar siswa itu ternyata siswa saya terbagi menjadi 3, yaitu ada auditori, kemudian ada visual, kemudian ada kinestetik. Jadi kontennya juga saya bagi menjadi 3, dalam bentuk modul pelajaran untuk siswa yang suka membaca, dalam bentuk video pembelajaran yang saya lengkapi dengan contoh-contoh soal di sana, dan kemudian kinestetik itu saya siapkan karena peluang kejadian, jadi saya siapkan dadu dan logam agar mereka bisa mencoba. Itu semua nanti saya gunakan LKPD untuk membantu mereka menyelesaikan soal. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran KSE sendiri gitu, saya juga menggunakan teknik stop di awal pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan roda emosi untuk mengetahui emosi siswa tersebut. Berarti ada dua area yang akan dikembangkan. Betul. Jadi yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua adalah pembelajaran sosial emosional. Jadi kalau saya simpulkan tadi, kalau pembelajaran diferensiasi Ibu pilih itu mengingat dari karakteristik siswa Ibu Santi yang beragam tadi. Ya, kalau KSE itu Ibu juga menginginkan itu menumbuhkan budaya positif ke siswa, karakteristik yang positif, bagaimana caranya dia berinteraksi dengan dirinya sendiri, kemudian dengan orang lain atau dengan lingkungan sekitar. Betul. Jadi tadi sekilas juga Ibu Santi sudah memberikan strategi-strategi yang Ibu siapkan. Bisa diceritakan kembali strategi apa yang lebih detailnya yang Ibu siapkan? Baik, jadi strategi, jadi sebelum saya melaksanakan kegiatan memutuskan untuk menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya meminta informasi pada BK mengenai gaya belajar siswa. Di situ saya ketahui bahwa gaya belajar siswa saya itu terkelompokkan menjadi 3, yaitu auditori, kinestetik, dan kemudian sama visual. Nah, dari situlah saya menyiapkan konten. Nah, dari konten itulah saya menyiapkan 3. Untuk kinestetik saya menggunakan dadu dan logam untuk mereka mencoba. Kemudian untuk yang auditori saya menggunakan video pembelajaran dengan link YouTube. Kemudian dengan visual saya menyediakan modul pembelajaran. Jadi kalau visual itu mereka bisa menggunakan modul pembelajaran Bu Carla, bisa juga menggunakan YouTube juga. Jadi seperti itu. Kemudian mengenai kesiapan belajar ya Bu Carla. Di situ kesiapan belajar yang menjadi basicnya atau standarnya adalah saya menggunakan tes diagnostik yang saya ambil dari nilai ulangan harian sebelumnya. Jadi nilai ulangan harian sebelumnya itu materinya adalah kaidah pencacahan yang merupakan prasyarat dari materi pada saat supervisi nanti, yaitu peluang. Jadi di situ saya membagi siswa saya menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, siswa yang mandiri, kelompok B, siswa yang cukup mandiri, dan kelompok C, siswa yang perlu dibantu. Jadi saya juga menggunakan LKPD, bantuan LKPD yang berjenjang Bu Carla. Jadi di LKPD itu tuh ada 5 kegiatan Bu Carla. Jadi saya rencanakan siswa yang mandiri itu bisa mencapai sampai kegiatan kelima. Kemudian kelompok yang B cukup mandiri, dia bisa menyelesaikan soal kegiatan keempat dan kemudian mulai menyelesaikan kegiatan kelima.
Kemudian kelompok yang perlu dibantu atau kelompok C, dia targetnya adalah menyelesaikan kegiatan keempat saja. Kegiatan keempat itu sudah mencapai tujuan pembelajaran hari itu. Jadi tujuan pembelajaran itu sudah tercapai di kegiatan keempat Bu Carla. Nanti saya harapkan kelompok A, kelompok yang mandiri, ketika sudah menyelesaikan kegiatan kelima, dia akan menyebar ke kelompok B dan C yang perlu dibantu Bu Carla. Ada tutor sebayanya juga ya. Jadi di sini saya mengembangkan tutor sebaya untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan pada diri murid. Tujuan saya seperti itu Bu Carla. Jadi mereka akan membantu teman-temannya untuk menyelesaikan kegiatan 4. Nah, kemudian karena targetnya kegiatan 4, alangkah baiknya jika mereka bisa menyentuh kegiatan 5 Bu Carla. Oke. Berarti ada 2 diferensiasi yang akan dikembangkan ya, atau 3? Jadi ada, tadi saya lihat ada konten dan ada proses. Produknya berarti tidak ya? Untuk produknya sendiri itu berupa presentasi Bu Carla. Jadi boleh presentasi, boleh berupa laporan. Oh, berarti diferensiasi produk juga. Iya, berarti ketiga diferensiasi saya coba di sana. Nggih, Bu Carla. Terima kasih juga untuk masukannya. Kemarin kita sempat diskusi, nggih. Kemudian untuk KSE sendiri di awal saya menggunakan roda emosi, saya juga menggunakan fasilitas LMS yang ada di sekolah. Jadi melalui LMS itu saya minta anak-anak mengemukakan apa yang dia rasakan hari itu, kenapa, penyebabnya apa. Jadi saya juga mengetahui kondisi emosional siswa itu bagaimana. Kemudian saya juga menggunakan teknik stop ya untuk menetralisir mungkin anak-anak ada apa yang rasakan sebelumnya, mungkin terburu-buru, nggak sempat apa atau bagaimana gitu, menetralisir itu semua saya menggunakan teknik biar dia bisa hadir seutuhnya. Betul Bu Carla, biar dia bisa hadir seutuhnya di kelas saya untuk memulai pelajaran dengan baik. Ada diskusi juga? Untuk diskusi ya, jadi ada kemampuan berelasi juga ya. Jadi melalui diskusi itu anak-anak saya dorong untuk berkolaborasi, kemudian berelasi, kemudian seperti tadi menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan berkolaborasi. Oke, sudah sangat lengkap sekali ya Bu Santi ya. Jadi banyak sekali strategi yang sudah disiapkan ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah ketiganya mencakup semuanya. Jadi ada diferensiasi proses, kemudian konten dan produk, kemudian dalam pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah ditampilkan untuk roda emosi, bagaimana siswa itu sadar manajemen dirinya juga. Kemudian ada teknik stop juga, jadi bagaimana bisa memanajemen diri, ada kemampuan berelasi dalam teknik diskusi, itu juga sudah disiapkan ya. Setelah saya mendengar tadi persiapan Bu Santi, kemudian strategi-strategi yang sudah Ibu siapkan, ada nggak hal lain yang ingin Ibu tambahkan selain pembelajaran berdiferensiasi sama KSE nanti dalam tahap pelaksanaan observasi kelas? Oke, tentunya ada ya Bu Carla. Ini berdasarkan kekhawatiran saya. Kekhawatiran saya itu adalah kira-kira waktunya cukup nggak nanti? Ya, itu saja diskusi ya, biasanya matematika membutuhkan waktu yang lumayan. Karena waktu saya nanti itu terbatas ya, 2 jam pelajaran dengan materi yang cukup komplit seperti ini. Oleh karena itu ada beberapa hal yang saya khawatirkan, yaitu tentang waktu itu. Iya, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut kira-kira? Nah, untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa opsi-opsi yang saya rencanakan. Salah satunya adalah sebelum saya memulai pelajaran atau mungkin memulai diskusi, saya akan menekankan tentang disiplin waktu. Oke, berarti ada disiplin waktu ya. Waktu yang nantinya disiplin itu akan saya masukkan ke dalam mungkin keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Jadi seperti biasa, sebelum memulai pelajaran saya akan menampilkan keyakinan kelas kita, apakah ada yang perlu diperbaiki atau seperti apa. Kemudian kesepakatan kelas kita, di situ akan saya tekankan disiplin waktu. Kemudian yang kedua adalah pembatasan pada saat tanya jawab. Mungkin satu kelompok saya berikan batasan
satu pertanyaan dan saya tekankan agar tidak keluar dari materi. Bagus sekali ya. Begitu Bu Carla rencananya. Ini juga masukan dari Bu Carla pada saat pertemuan sebelumnya ya mengenai keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Yang sebelumnya saya juga belum memahami itu dan belum mengenal itu. Terima kasih ya Bu Carla informasinya. Bu Santi, itu bagus sekali ya. Jadi ada Ibu Santi juga sudah memprediksi apa-apa saja yang akan terjadi. Kemudian Ibu Santi juga sudah melakukan antisipasi dengan hal tersebut. Jadi saya pikir memang benar sekali penerapan dari keyakinan kelas, kemudian peninjauan kembali keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas itu sangat penting sekali dilakukan. Betul Bu Carla. Ya. Nah, kapan rencana ini akan Ibu Santi laksanakan? Baik, jadi rencana ini akan saya laksanakan itu pada saat kita supervisi nanti Bu Carla, yaitu hari Jumat ya, jam 1 dan 2. Jam 1-2 di kelas 12 IPA 2. Baik. Oke, jadi kita akan melakukan supervisi itu di hari Jumat sesuai dengan kesepakatan kita hari ini. Nah, dari hasil diskusi kita kali ini, apa komitmen yang akan Ibu Santi lakukan? Nah, komitmen yang akan saya lakukan dari hasil diskusi ini pada saat pembelajaran nanti saya akan mengikuti step-step yang ada dalam RPP, saya akan patuhi itu. Kemudian ada beberapa masukan dari Bu Carla gitu ya, hasil dari diskusi kita nanti mengenai keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu akan saya kemukakan kepada anak-anak yang merupakan pegangan kita agar waktu yang sudah disediakan itu cukup sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dan yang terpenting adalah saya akan menerapkan ini pada pembelajaran berikutnya di kelas yang lain. Bagus sekali komitmennya ya Bu Santi ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Santi untuk menjaga komitmen ini? Yang bisa menjaga komitmen ini adalah karena saya di kelas hanya ada saya dan siswa, makanya oleh karena itu saya meminta siswa untuk bekerja sama dalam proses belajar di kelas. Begitu Bu Carla. Jadi saya mematuhi kesepakatan kelas juga, siswa juga mematuhi kesepakatan kelas. Jadi saya harapkan dengan kita mematuhi kesepakatan dan keyakinan kelas bersama, kegiatan belajar di kelas itu berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Bagus sekali ya, berarti komitmen ini akan dijaga bersama-sama oleh Bu Santi dan siswa sendiri. Baik, dari hasil diskusi kita hari ini, bisa nggak Bu Santi menyimpulkan? Ya, jadi menyimpulkan apa saja yang kita diskusikan dari awal sampai sekarang. Dari awal. Jadi mengenai tujuan pembelajaran ya Bu Carla. Jadi tujuan pembelajaran saya itu adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan model PBL, jadi Program Based Learning. Anak-anak bisa menjelaskan dan memahami nih apa itu kejadian, kemudian sampel, titik sampel, dan bisa menyelesaikan soal-soal peluang kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di situ juga saya menerapkan pembelajaran sosial emosional dengan tujuan siswa-siswa saya itu bisa memiliki kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan saya juga menggunakan LKPD di sana, LKPD untuk membantu anak-anak mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Kemudian dari diskusi itu saya berharap siswa bisa bekerja sama dalam memecahkan permasalahan secara kolaboratif. Kemudian saya juga memaksimalkan penerapan tutor sebaya untuk menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan kepada siswa, kepada murid. Kemudian area pengembangan yang hendak saya capai yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan saya bisa memenuhi semua kebutuhan belajar siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari karakteristik kesiapan belajar, kemudian dari gaya belajar, sampai produk atau mungkin hasil yang akan diserahkan kepada saya. Kemudian mengenai pembelajaran sosial emosional, saya juga berharap anak-anak memiliki nilai-nilai positif yang akhirnya akan menjadi budaya positif di sekolah, gitu Bu Carla. Kemudian strategi yang saya persiapkan yaitu
Pembelajaran berdiferensiasi itu saya gunakan hasil pemetaan siswa seperti profil belajar siswa, gaya belajar siswa, kesiapan belajar siswa. Jadi konten, proses, produk. Saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa saya yang beraneka ragam. Kemudian saya sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Kemudian di sana saya sudah menyiapkan teknik stop di dalam RPP itu saya sudah menyiapkan pembelajaran dengan menggunakan teknik stop di awal pembelajaran untuk menetralisir emosi anak-anak. Kemudian saya juga menggunakan roda emosi untuk mengetahui emosi apa yang mereka rasakan saat itu. Kemudian tujuan dari KSE adalah supaya anak-anak bisa melakukan manajemen diri, manajemen emosional, dan saya juga menggunakan diskusi kelompok agar mengajarkan mereka berkolaborasi. Kemudian mengenai masukan dari Bu Carla tadi, keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas mengenai disiplin waktu, pembatasan waktu dalam setiap kegiatan pembelajaran nanti, kemudian pembatasan siswa yang bertanya agar nanti anak-anak bertanyanya tidak melebar keluar dari materi, dan waktu 2 jam itu tujuan pembelajaran tercapai. Seperti itu Bu Carla. Sudah sangat jelas ya Bu ya, jadi saya sudah tidak sabar nih melihat Ibu Santi bagaimana mengajarnya, karena persiapannya dari tujuan pembelajarannya sudah jelas, kemudian apa area yang akan dikembangkan sudah jelas, strategi-strategi apa yang akan Ibu gunakan juga sudah jelas sekali. Jadi saya harap nanti akan berjalan sesuai dengan rencana ya Bu Santia. Jadi yang terakhir nih Bu Santia, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan diskusi hari ini? Baik, jadi sebenarnya perasaan saya ini lega sekali Bu Carla. Sebelumnya saya tegang karena asumsi kita semua guru yang disupervisi itu seperti dinilai Bu Carla ya. Tapi setelah saya mengenal Bu Carla sebagai supervisor saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya supervisi itu adalah kita sama-sama belajar sebenarnya. Jadi saya mendapatkan informasi dari Bu Carla untuk memperbaiki kompetensi saya, menambah kompetensi saya, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik Bu Carla. Benar sekali Bu Santia, sudah hebat sekali. Jadi memang benar tujuan dari supervisi akademik itu adalah bagaimana seorang guru itu mampu meningkatkan kompetensinya, seperti itu. Jadi pada tahap awal di praobservasi ini bagaimana Ibu bisa mempersiapkan apa-apa saja sebelum melakukan observasi. Jadi perencanaannya lebih matang seperti itu. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Kita cukupkan kegiatan hari ini dan sampai jumpa di hari Jumat. Pada tahap observasi kelas. Baik, kegiatan ini kita akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.